Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Wila Novitasari dengan NIM 211330068 dari program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan learning journal pertemuan ketiga mata kuliah Teknik Reportase Investigasi dan Berita pada tanggal 11 September 2023 yang diampu oleh Bapak Adi Kusuma. Pada pertemuan ketiga, Bapak Adi Kusuma menjelaskan tentang informasi dan interview dalam reportase. Interview adalah wawancara atau teknik wawancara yang dilakukan oleh seorang penanya, reporter atau wartawan, kepada seorang narasumber yang membahas suatu topik atau permasalahan. Interview sama dengan wawancara atau tanya jawab. Proses interview dapat berlangsung dengan melibatkan 1. Reporter atau wartawan atau interviewer, yang kedua narasumber, yang ketiga kameramen. Macam-macam wawancara: 1. Wawancara tertutup, 2. Wawancara terbuka, 3. Wawancara konferensi, 4. Wawancara kelompok, 5. Wawancara individual, 6. Wawancara terpimpin, dan yang terakhir wawancara bebas. Bentuk-bentuk wawancara: wawancara sosok pribadi, wawancara berita, wawancara jalanan, wawancara sambil lalu, wawancara telepon, wawancara tertulis, wawancara kelompok. Sedangkan reportase adalah pemberitaan atau kegiatan meliput, mengumpulkan berbagai macam fakta, informasi tentang berbagai unsur berita dari berbagai sumber atau narasumber, kemudian ditulis dan dilaporkan kembali dalam bentuk berita. Berdasarkan tugasnya, reporter dapat dibedakan menjadi 2, yaitu 1. Reporter lapangan yang bertugas untuk mengumpulkan informasi atau berita tentang suatu topik atau permasalahan. Yang kedua, reporter untuk televisi yang bertugas untuk melakukan reportase dan melaporkan pada pemirsa TV di rumah di hadapan kamera. Lalu dikenal juga dengan istilah ROSS, di mana kemunculan reporter dapat dibedakan dan dipilah menjadi beberapa jenis, antara lain 1. Reporter on the spot on the screen, di mana reporter berada di lokasi dan dimunculkan di televisi untuk melaporkan sendiri kejadian tersebut. 2. Reporter on the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi tetapi dirinya tidak dimunculkan di televisi sehingga hanya terdengar suaranya saja. Yang ketiga, reporter of the spot on the screen, di mana reporter tidak berada di lokasi tetapi dimunculkan di televisi untuk melaporkan kejadian tersebut. 4. Reporter of the spot of the screen, di mana reporter berada di lokasi dan juga tidak muncul di televisi, tetapi ia mengumpulkan, menyeleksi, dan menyusun berita yang diperoleh dari berbagai narasumber. Interview, reportase, dan informasi. Jadi, wawancara dan reportase keduanya berkaitan erat dengan berita atau informasi. Dalam menyampaikan suatu berita, seorang reporter atau wartawan harus dapat memilih atau menentukan informasi apa yang menarik untuk dapat dijadikan sebuah berita. Karena tidak semua informasi layak dijadikan sebuah berita. Selanjutnya ada jenis-jenis informasi. Dalam surat kabar maupun televisi terdapat berbagai macam informasi, antara lain 1. Ada berita atau news, yaitu informasi yang disajikan tanpa dibubuhi opini wartawan atau reporter, atau disebut juga sebagai berita murni. Yang kedua, editorial atau tajuk, yaitu informasi yang sudah menjadi berita namun kemudian diberi tanggapan atau dibahas lebih lanjut dan diberi opini oleh pimpinan redaksi. Yang ketiga, infotainment, yaitu informasi yang mengandung gosip. Yang keempat, ada press release, yaitu informasi yang telah menjadi berita yang dikeluarkan oleh humas, suatu institusi atau lembaga perusahaan. Selanjutnya, kategori berita. Berita dapat digolongkan menjadi berbagai macam bentuk berita. Yang pertama, berita harian atau hot news, yaitu berita yang sangat terikat dengan waktu. Berita yang harus segera disajikan kepada masyarakat, karena jika terlalu lama berita akan menjadi basi. Yang kedua, ada strike news, yaitu berita yang disajikan secara langsung tanpa opini. Yang ketiga, ada in-depth news, yaitu berita yang diolah secara mendalam sebelum disajikan kepada masyarakat. Yang kemudian golongan berita tersebut dapat dikategorikan lagi sesuai dengan kekuatan materi yang disampaikan, antara lain 1. Hard news, yaitu sebuah sajian berita yang materinya mengandung konflik atau tidak biasa atau kontroversial.
Yang kedua ada soft news, yaitu berita yang sajian berita dan materinya bersangkut paut dengan kejadian pada umumnya yang terjadi di masyarakat. Yang ketiga ada spot news, yaitu berita singkat dan penting yang memberikan informasi mengenai suatu kejadian atau peristiwa seperti bencana alam, kebakaran, kecelakaan, dan lain-lain. Berita semacam ini biasa disebut juga dengan breaking news. Kiranya itu saja learning journal pada pertemuan ketiga saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.